Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawalaya Nandiani dengan NPM 620468. Di sini saya akan memaparkan jurnal mengenai Green Design dengan judul Tinjauan Konsep Green Design pada Interior Korek Coffee Medan. Desain interior merupakan bagian yang paling diperhatikan ketika sedang berada di dalam ruangan. Manusia cenderung desain interior berpersepsi. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh indera manusia saat memasuki dan berada di dalam sebuah ruang. Panca indera ini terdiri dari penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa yang berfungsi sebagai sistem sensorik manusia. Persepsi tersebut dipengaruhi oleh indera manusia. Konsep dari green design yaitu suatu rancangan desain bangunan yang menonjolkan bentuk kelestarian ekosistem antara manusia dan lingkungan sekitarnya. Manusia sebagai pengolah atau yang memanfaatkan sumber daya dari alam juga tidak boleh secara berlebihan dalam penerapan pada desain bangunan tersebut, sehingga tidak menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Konsep green design atau disebut sustainable juga merupakan salah satu bentuk wujud implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang merupakan bangunan ramah lingkungan. Bangunan ramah lingkungan yang merujuk pada suatu tatanan pembangunan yang memanfaatkan proses-proses ramah lingkungan dan dalam penerapannya mengadopsi sumber daya secara efisien sepanjang siklus hidup bangunan tersebut. Sustainable juga merupakan salah satu bentuk wujud implementasi kriteria material ramah lingkungan. Yang pertama ada saat pertama digunakan dan sesudahnya tidak mengandung racun. Dua, tidak memproduksi zat berbahaya bagi lingkungan dalam proses pembuatannya. Ketiga, menimbulkan suasana kesan semakin dekat manusia dengan alam. Keempat, bahan material yang dapat terurai dengan mudah secara alami. Selanjutnya yaitu ada prinsip dasar sustainable design meliputi aspek-aspek yang umum diterima. Yang pertama ada low impact material, yang kedua ada efisiensi energi, yang ketiga ada reuse and recycle. Kriteria material ramah lingkungan yang pertama ada saat pertama digunakan dan gambar ini merupakan hasil dari simulasi desain cafe Fori Coffee yang berada di outdoor Sun Plaza Medan. Dalam simulasi sudah desain dengan konsep green dan eco-habit. Alasan konsep tersebut yaitu bahwasannya lingkungan hidup realita yang wajib dijaga oleh manusia, serta sesuai dengan kafenya yang menjual minuman hasil dari alam, yaitu kopi. Di outdoor Sun Plaza Medan. Tujuan green design yang pertama untuk memanfaatkan energi dengan efisien dan tidak menimbulkan dampak yang berbahaya bagi lingkungan seperti mengurangi penggunaan emisi yang menyebabkan pemanasan global. Yang kedua, meluncurkan produk berkonsep ramah lingkungan, yaitu memperhatikan aspek penggunaan bahan baku dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Tujuan green design yang pertama untuk memanfaatkan energi, dan berikut merupakan konsep green design for coffee. Pada gambar pertama merupakan furnitur sebuah partisipasi pada cafe Fore Coffee yang didekor menggunakan material dedaunan, sehingga jika dilihat dapat menimbulkan kesan kesegaran, indera penglihatan, dan terasa dekat dengan alam lingkungan hijau. Pada gambar kedua, bagian dari front area sebagai zona pelayanan pada cafe Fore Coffee yang didekor menggunakan material dedaunan produk berkonsep ramah lingkungan, sehingga jika dilihat dapat menimbulkan kesan kesegaran, indera penglihatan, dan terasa dekat dengan alam lingkungan hijau. Pada gambar 3, merupakan bagian lantai yang menerapkan material rumputan hijau sehingga semakin menunjang kesan kenyamanan terhadap pelanggan. Berikut merupakan konsep green design for coffee. Pada gambar pertama merupakan furnitur sebuah kesimpulannya yaitu green design merupakan konsep perancangan sebuah produk atau hasil teknologi yang lebih memperhatikan dampak dari keberadaannya terhadap lingkungan baik dalam proses penciptaannya maupun hasil produk yang diciptakan. Penerapannya sangat terkait dengan sebuah sistem atau alur kerja yang berhubungan langsung dengan variabel-variabel pelestarian lingkungan hidup. Sejak awal ide dan proses eksperimennya, dry leaf board diarahkan untuk mampu memenuhi kualifikasi sebagai material yang bermuatan green design atau green material. Beberapa studi pustaka telah dilakukan dan tahapan praproduksi, produksi, hingga produk akhir telah juga dilakukan dengan mengacu pada variabel-variabel standarisasi green design. Lingkungan hidup merupakan isu terpenting bagi kehidupan setiap makhluk hidup yang harus dijaga, dirawat, dan dikembangkan sedemikian rupa untuk menunjang keberlangsungan hidup makhluk hidup, baik secara fisik maupun mental. Keberadaan suatu penerapan konsep green design pada interior suatu bangunan merupakan sesuatu yang penting dalam merespon berbagai fenomena lingkungan dan kesehatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.